Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Dia sampai akhir zaman kelak, Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian bersama Ustadz Aminul Bait Hafizahullah Ta'ala, dan ini merupakan kelanjutan dari kajian Fikih Mawaris yang kita mengambil kitab pengantar ilmu waris yang ditulis oleh beliau sendiri. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas pokok-pokok pembagian warisan dengan subtema penghalang warisan. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan tertib kajian supaya kita bisa tertib mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz. Poin yang pertama yaitu menghadirkan niat untuk menambah ilmu dan mengikis kefakiran ilmu kita. Poin yang kedua, para peserta di Zoom meeting diharapkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya sehingga kita bisa mengenali. Poin yang ketiga, dimohon untuk mematikan fitur video dan memute audio selama kajian. Poin yang keempat, mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustadz sebagai salah satu keutamaan hadis dalam keutamaan mencatat dalam pengamalan dalam mengikat ilmu. Poin yang kelima, sesi tanya jawab akan diberikan di akhir kajian, dan bagi ikhwan yang ada di Zoom meeting apabila ingin bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu, nanti akan kami persilakan. Bagi akhwat apabila ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, insya Allah akan kami sampaikan dan bacakan. Dan poin terakhir yaitu poin ke-6, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang kita dapatkan hari ini termasuk ilmu nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Untuk mempersingkat waktu dan tidak memperpanjang mukadimah, alhamdulillah Ustaz telah bersama kita. Kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Fal yatabadal maskura Ustaz. Bismillah. Lampunya kurang. Lampu. Bismillah. Cek. Bismillah. Masuk. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian bersama Majelis Ta'lim Ghuraba Muscat. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah pengantar ilmu waris untuk bagian yang kesekian, yang nanti kita akan mengangkat tema tentang penghalang warisan. Kaidah baku dalam syariat ini bahwa sesuatu itu bisa terjadi apabila terpenuhi rukun, syarat, wajib, dan tidak ada penghalang. Jadi, kaidah dalam syariat bahwa sebuah ibadah, kita awali dulu dengan ibadah ya. Sebuah ibadah terhitung sah atau kegiatan muamalah terhitung berlaku legal secara syar'i
Ini sama kaidahnya. Jika terpenuhi, apa saja yang terpenuhi di situ? Jika terpenuhi 1, syaratnya, 2, rukun, 3, bagian yang wajib untuk ada, dan yang keempat, tidak ada penghalang. Inilah 4 hal yang menjadi ketentuan baku. Sebuah ibadah terhitung sah, kegiatan muamalah terhitung legal secara syar'i apabila terpenuhi syaratnya, rukunnya, hal yang wajib, dan tidak ada penghalang. Baik, sebagai contoh dalam masalah sholat, orang yang mengerjakan sholat terhitung sah apabila sholat itu terpenuhi syaratnya. Kita tahu syarat sholat. Kemudian rukun terpenuhi. Lalu wajib sholat tidak ditinggalkan dengan sengaja. Lalu tidak cukup hanya ini, tidak ada penghalang. Nah, pertanyaannya, contoh penghalang itu apa, Pak? Ya, contoh penghalang kalau sholat misalnya pembatal sholat. Itulah penghalang. Mulai dari buang angin, buang air, kemudian tidak menghadap kiblat alias menoleh ke arah yang bertentangan dengan kiblat. Lalu apa lagi? Berbicara, makan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah penghalang. Itu tidak ada kaitannya dengan syarat, tidak ada kaitannya dengan rukun, tidak ada kaitannya dengan wajib. Tapi ketika itu ada dalam sebuah kegiatan sholat, menyebabkan sholat seseorang jadi tidak berlaku. Baik. Dalam masalah muamalah juga begitu. Dalam masalah muamalah, muamalah yang sah berarti dia legal secara syar'i, dan ini akan memberikan pengaruh, konsekuensinya berlaku. Konsekuensi berlaku. Ketika konsekuensinya berlaku, jika misalnya jual beli, maka terjadi perpindahan hak milik. Kalau akad sewa, terjadi perpindahan hak guna pakai. Akad A, akad B, sesuai dengan konsekuensinya. Nah, ketika sebuah muamalah itu sah atau legal secara syar'i, berlakulah konsekuensinya. Selanjutnya, ketika konsekuensinya berlaku bagaimana? Di situ berarti harus terpenuhi syarat, terpenuhi rukun. Kalau sudah ada rukun dalam muamalah, tidak ada istilah wajib. Dan satu lagi, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Di mana transaksi itu tidak batal disebabkan karena kondisi tertentu. Ya, contoh, Pak, penghalang dalam muamalah misalnya. Contoh, jual beli saat azan Jumat, yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Berarti kalau ada orang melakukan praktek jual beli dalam posisi azan Jumat dikumandangkan, apakah jual belinya sah? Memang dalam hal ini ulama beda pendapat. Baik. Nah, dalam masalah warisan juga sama. Bahwa pada prinsipnya warisan itu adalah perpindahan hak milik harta, hak milik terhadap harta dari mayit ke ahli waris. Seperti inilah posisi adanya fikih tentang warisan. Jadi hakikatnya cuma perpindahan kepemilikan hak milik terhadap harta dari mayit ke ahli waris. Nah, perpindahan itu ada yang legal secara syar'i.
Legal syar'i perpindahan itu karena memenuhi ketentuan syariat. Misalnya apa Pak memenuhi ketentuan syariat? Ya, banyak sekali ketentuan syariat dalam masalah warisan. Misalnya dia adalah ahli waris yang sah. Kemudian yang kedua, harta itu betul-betul dimiliki oleh mayit, bukan harta sengketa. Kemudian ada hubungan antara ahli waris dengan mayit, baik dari sisi nasab, pernikahan, atau karena al-wala, dan seterusnya. Yang ini sudah pernah kita bahas. Sudah? Dan tidak ada penghalang yang menyebabkan si ahli waris ini tidak mendapatkan warisan. Oh, gara-gara kamu adalah beda agama dengan mayit, maka kamu nggak dapat warisan. Maka keberadaan beda agama itu disebut sebagai penghalang warisan. Baik. Di saat yang sama berarti ada nggak perpindahan yang tidak legal? Jawabannya ada. Kita tulis di sini, ada perpindahan yang tidak legal syar'i. Misalnya apa Pak perpindahan yang tidak legal secara syar'i? Misalnya dia ambil yang bukan haknya. Dia mengambil yang bukan haknya. Contoh, misalnya anak perempuan mendapatkan atau mengambil jatah anak laki-laki. Padahal kan seharusnya 2:1, tapi dia mengambil jatah sama-sama 1:1. Ya, misalnya contohnya adalah anak perempuan dapat jatah yang sama dengan anak laki-laki. Baik. Dia mengambil jatah yang sama dengan anak laki-laki. Bisa jadi ketika di dunia dia aman, tidak ada orang yang protes, tidak ada orang yang ganggu, pihak yang lain juga nggak punya wewenang untuk menolak. Tetangganya misalnya, si A dan si B, kakak beradik, laki perempuan, dia membagi waris sama rata atas permintaan yang perempuan. Pokoknya harus sama rata, saya harus dikasih 50%, nanti saudara saya yang 50%. Padahal saudaranya belum ridho. Di sebelahnya tetangganya Ustadz paham tentang masalah ilmu waris. Ustadz tidak punya wewenang apapun untuk maksa. Pak, itu tidak boleh. Kalau kamu kayak gitu, awas lo ya, nanti tak rampas. Nggak bisa. Anda tidak punya wewenang untuk itu. Lalu gimana? Anda hanya bisa memberikan nasihat kepada yang bersangkutan, memberitahu bahwasanya pembagian yang betul 2:1 bukan 1:1. Maka si wanita tadi mendapatkan warisan tapi tidak legal secara syar'i, yang mungkin legal secara hukum agama. Yang mungkin legal secara hukum agama. Hukum negara maksud saya. Mungkin legal secara hukum negara, sehingga di negara dia tidak dituntut. Tapi ini belum selesai. Akan ada pertanggungjawaban ketika di yaumil qiyamah, di mana dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada harta yang itu bukan miliknya, tapi dia dapatkan dengan cara paksa, maka apa yang dia dapatkan ini adalah hasil dari kezaliman. Baik, sekarang kita lihat penghalang dalam warisan. Apa yang menyebabkan seseorang itu terhalangi warisan? Penghalang warisan bisa kita bagi menjadi dua. Ada penghalang karena sifat, ada penghalang karena seseorang. Penghalang karena sifat disebut dengan al-hijab bil wasfi, yaitu penghalang warisan secara total karena kondisi tertentu yang menyebabkan ahli waris tidak dapat warisan, tidak berhak mendapatkan warisan. Penghalang karena sifat ada 3: perbudakan, pembunuhan, beda agama. Kita ulang ya. Penghalang karena sifat ada 3: perbudakan, pembunuhan, dan beda agama. Baik, insya Allah cukup mudah untuk dimengerti. Perbudakan tuh contohnya gimana Pak? Misalnya si A meninggal dan dia punya warisan. Nah,
anaknya A ternyata masih menjadi seorang budak, belum merdeka. Bapaknya sudah merdeka. Misalnya A dan B ini sama-sama tawanan perang. Lalu A jadi budak, B juga jadi budak. Ya? Kemudian A dibebaskan, tapi B belum dibebaskan. Maka A orang merdeka, B budak. Nah, ketika A mati, dia punya anak B, tapi ternyata nggak bisa mendapatkan. Karena apa? B belum merdeka. Nah, itu contoh dengan kondisi perbudakan menyebabkan dia tidak dapat warisan. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuh mayit, maka dia tidak akan mendapatkan warisan dari mayit. Terus, walaupun anaknya, walaupun calon ahli waris terdekat, namun karena dia pembunuh mayit, maka dia tidak mendapatkan warisan dari mayit. Yang terakhir adalah beda agama. Nah, di sini kita perlu catat sedikit ya tentang penghalang warisan. Penghalang warisan yang bentuknya beda agama. Baik. Yang dimaksud di sini adalah saat si mayit, nah, saya tulis saja, saat si mayit mati. Oh, mayit kan sudah mati, Pak. Ya, ini ungkapan yang paling gampang saja. Saat si mayit mati, ahli waris, ada ahli waris yang beda agama. Saat si mayit mati, ada ahli waris yang beda agama. Nah, ahli waris yang beda agama seperti ini nanti nggak dapat warisan. Ini yang beda agama tadi gimana kondisinya? Tidak dapat warisan. Baik. Kemudian yang kedua, jika yang terjadi saat mayit mati agamanya sama, lalu murtad, maka tetap dapat warisan. Jadi beda agamanya belakangan, murtadnya jauh setelah kematian si A tadi misalnya. Lalu B murtad misalnya, maka B tetap dapat warisan dari si A, walaupun pembagian warisannya tertunda pasca dia murtad. Tapi saat si A mati, B satu agama dengan A, walaupun setelah itu kemudian si B murtad, maka B tetap dapat warisan dari murtad. B tetap dapat warisan dari si A. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada hijab yang disebut dengan hijab bisyakhsi, penghalang karena seseorang. Yang penghalang warisan baik secara total, bentuknya ya, di sini ada penghalang warisan baik secara total maupun sebagian, disebabkan keberadaan ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih kuat. Nah, penghalang manusia ada dua. Yang pertama adalah hijab hurman, penghalang total, yaitu penghalang yang menghilangkan semua jatah warisan, disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat. Misalnya, cucu lelaki terhalang karena ada anak lelaki. Saudara lelaki terhalang karena ada anak lelaki. Atau ada ayah. Sudah? Baik. Ini sudah pernah kita sampaikan ya. Hijab hurman itu teorinya sama seperti teori hubungan mayit dengan ahli waris. Kita tulis hijab hurman. Apa tadi definisinya? Penghalang total
penghalang total karena ada ahli waris yang lebih dekat. Baik, Anda sudah pernah mempelajari tentang 4 jalur, ya, 4 jalur warisan atau asobah. Yang pertama adalah bunuwah, yang kedua ubuwah, yang ketiga ukhuwah, yang keempat umumah. Nah, udah 1, 2, 3, 4. Nah, hijab hurman terjadi pada posisi ini. 1 lebih dekat daripada 2, lebih dekat daripada 3, lebih dekat daripada 4. 1 dan 2 menghalangi 3 dan 4. 1 dan 2 menghalangi 3 dan 4. Udah? 1 mengurangi 2. 1 mengurangi 2. 3 menghalang 4. 1 dan 2 tidak bisa saling menghalang, tapi mengurangi. Ya, semoga bahasa ini Anda bisa paham ya. Jadi 1 mengurangi 2. Udah? Kemudian 1 dan 2 A, B. 1 dan 2 tidak bisa menghalangi, ya, tapi mengurangi, sehingga jatah orang tua jadi lebih sedikit. Kemudian C, 1 dan 2 menghalangi apa? 3 dan 4. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4 gak dapat. Yang terakhir D, 3 menghalangi 4. Baik. Nah, seperti ini kira-kira hijab hurman. Jadi kalau ada sebutan menghalangi berarti dia nanti yang menghalangi, maka totalitas jatah warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang lain jadi tidak dapat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ya. Penyeragaman istilah. Orang yang menghalangi disebut hajib, orang yang terhalang disebut mahjub. Nah, di sini kita kasih rincian. Saudara tidak mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki. Artinya saudara mahjub dengan anak laki-laki. Siapa hajibnya? Hajibnya anak laki-laki. Gara-gara ada anak laki-laki, saudara nggak dapat. Hajibnya anak laki-laki. Siapa yang mahjub? Saudara. Sehingga ada hajib, ada mahjub, ada hijab. Ada hajib, ada hijab, ada mahjub. Bedanya apa hijab dan hajib? Kalau hajib itu kata sifat pelaku, kalau hijab itu perbuatan. Hijab itu artinya kegiatan menutupi. Selanjutnya, terkait hijab hurman, kondisi ahli waris ada 4 keadaan. Pertama, orang yang tidak bisa termahjub dan tidak bisa menjadi hajib. Mereka adalah suami istri. Sehingga suami istri pasti dapat, nggak mungkin tidak. Ada ahli waris siapapun, suami istri pasti dapat. Maka mereka tidak bisa termahjub dan tidak bisa menjadi hajib. Tapi suami istri tidak bisa menghalangi yang lain. Ya. Baik, inilah kondisi suami istri. Jadi suami meninggal, maka istri tidak bisa menghalangi yang lain. Suami meninggal juga sama. Yang B, orang yang tidak bisa termahjub dan bisa menjadi hajib.
Ini jenis yang kedua. Ada yang dia tidak mungkin dihapus, tapi bisa menjadi penghapus. Contohnya anak laki-laki, ibu, bapak, dan seterusnya. C. Orang yang bisa termahjub dan tidak bisa jadi hajib. Bisanya hanya dihalangi, tapi jadi penghalang nggak bisa. Mereka adalah saudara seibu. D. Orang yang bisa termahjub dan bisa menjadi hajib. Bisa termahjub, bisa menjadi hajib. Mereka adalah selain ahli waris yang disebutkan di atas. Masya Allah. Pak, ngapalkannya gimana, Pak? Ya, kalau saya lebih seneng yang tadi, pakai bagan-bagan tadi. Ini lebih utama daripada ini lebih dekat daripada ini, dan seterusnya. Karena kan hakikatnya sama. Dari keterangan di atas, keluarga terdekat dari mayit meliputi suami atau istri, anak laki-laki, dan kedua orang tua. Tidak mungkin terhalangi secara keseluruhan. Sehingga pasti dapat, walaupun bisa jadi ada yang dikurangi. Ya, seperti jatah suami atau istri dikurangi setengah karena kehadiran anak. Selanjutnya, ada hijab nukson, yaitu penghalang sebagian. Penghalang yang menyebabkan terjadinya perubahan jatah warisan. Yang awalnya dapat banyak jadi dapat sedikit. Misalnya suami dapat setengah dari warisan istrinya jika tidak memiliki anak. Jika istri memiliki anak, maka suami mendapatkan jatah 1/4. Demikian pula sebaliknya, istri mendapatkan jatah 1/4 dari warisan suaminya jika tidak memiliki anak. Dan jika suami punya anak, maka istri mendapatkan jatah 1/8 dari warisan. Nah, dari situlah keberadaan anak bisa menjadi pengurang. Maka anak merupakan hijab nukson bagi suami istri. Ya. Keberadaan anak merupakan hijab nukson bagi suami istri atau istri. Jadi mengurangi jatahnya. Yang awalnya setengah jadi 1/4, yang awalnya 1/4 jadi 1/8. Wallahu alam. Nah, di sini kami sediakan tabel hijab hurman. Terbatas pada 19 orang, 12 dari laki-laki dan 7 dari perempuan. Baik, ini kurang lebih. Nah, nanti akan coba kita detailkan ya. Memang seperti ini cara kita belajar ilmu waris, jadi ada banyak sekali rincian-rincian yang bisa kita dapatkan. Nah, coba difokuskan di sini dulu. Nah. Udah? Nah, nanti akan ada soal latihan seperti ini. Berkaitan dengan, nah ini, kasus 15. Silahkan nanti dipelajari dulu dan berikan jawabannya. Siapa yang mahjub, siapa hajibnya. Nah, baik, kita lanjutkan.
Coba kita baca di sini ya. Keluarga tanpa anak. Si A meninggal, ahli warisnya suami, anak perempuan, saudara seibu, ibu, dan paman dari bapak. Siapa saja yang mahjub dan siapa hajibnya. Ada beberapa orang yang tidak mungkin dia bisa ditutupi. Dia tidak bisa mahjub. Dan ada orang yang bisa jadi hajib dan sekaligus bisa mahjub. Sekarang kita lihat. Suami, anak perempuan, dan ibu tidak bisa termahjub. Udah? Paman menjadi asobah, dapat sisa. Yang termahjub dalam hal ini adalah saudara seibu. Kenapa? Ada anak perempuan. Nah, sehingga saudara seibu tertutupi dengan keberadaan anak perempuan. Wallahu a'lam. Baik. Contoh yang lain. Duka nenek. Ketika Wati meninggal, keluarga yang berduka adalah neneknya yang merawatnya. Di antara ahli waris Wati adalah ibu, saudari kandung, saudara lelaki seayah, dan keponakan dari saudara lelaki kandung. Siapa mahjub dan siapa hajibnya. Kerabat dekat yang menjadi hajib, kerabat dekat menjadi hajib bagi kerabat jauh. Nenek termahjub dengan adanya ibu. Keponakan termahjub dari saudara laki kandung. Ya. Dan keponakan dari saudara laki kandung termahjub dengan keberadaan saudara sebapak. Nah, seperti ini penting untuk kita ketahui, dan tadi rumusnya ini adalah ini. Kalau Anda paham tentang teori kedekatan ini, insya Allah cukup mudah untuk dihafalkan. Baik. Terus kalau yang ini gimana Pak? Tabel ini Pak, ini mungkin agak berat. Saya sendiri juga nggak berminat untuk menghafalkan, maka biasanya saya lebih suka menggunakan bagan tadi ya. Bagannya seperti ini, sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Tapi kalau kayak gini kan, seperti kita harus menghafalkan teks. Padahal kaidah yang diberikan Nabi SAW bukan dalam bentuk teks-teks seperti ini, tapi ulama menyederhanakan jadi seperti ini. Nabi SAW hanya menyampaikan, fa'in baqiya fali aula rajulin dzakarin. Kalau masih ada yang sisa, maka diserahkan kepada lelaki yang masih hidup di kalangan ahli waris, yang paling dekat dengan mayit. Lelaki yang masih hidup, yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Nah, dari situlah kemudian ada rincian. Berarti anak didahulukan daripada bapak, kemudian bapak didahulukan daripada saudara, saudara didahulukan daripada paman. Wallahu a'lam. Nah, maka di sini saya kasih catatan ya. Saya berharap Anda tidak terbebani dengan menghafal daftar ini. Jika Anda perhatikan, intinya kembali kepada prinsip bahwa ahli waris yang dekat menjadi hajib, menjadi penghalang bagi ahli waris yang lebih jauh. Jika Anda bisa memahami jalur nasab seseorang, insya Allah tidak terlalu rumit untuk memahami materi ini. Walhamdulillah. Dan itu sudah pernah kita bahas ya, tentang 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. Nah, sekarang kita punya kasus nih yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan akh mubarak, saudara lelaki yang mengangkat status wanita. Itu adalah saudara lelaki yang andaikan tidak ada dia, maka saudara perempuannya tidak dapat warisan. Ya. Ada seseorang laki-laki, andaikan laki ini tidak ada, maka saudara yang perempuannya nggak dapat warisan. Tapi ketika saudara lelaki ini ada, saudara perempuannya ikut dapat warisan. Baik, gambarannya kayak gimana? Si A meninggal, ahli warisnya 2 anak perempuan, lalu cucu lelaki dari anak lelaki.
ibnul ibn, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn. Ya, kalau saya gambarkan kayak gini ya, kasus A dan B. Ya. Ketika A dan B menikah, dia punya 2 anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, serta cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi di sini ada anak perempuan, anggaplah misalnya 2 anak perempuan, P dan Q, dua-duanya perempuan. Udah. Lalu di sini ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, di sini ada anak laki-laki, misalnya X, tapi X ini jangan X, Z. Namun Z ini sudah meninggal. Nah, di sini Z punya 2 anak, X dan Y. Ini sama-sama perempuan. Oh, afwan ya, salah satunya laki-laki. X laki-laki, Y-nya perempuan. Tadi di sini kita ulang. Punya ibnul ibn dan bintul ibn. Ya, satunya laki-laki, satunya perempuan. Kayak gini ya. A dan B punya 3 anak, P, Q, dan Z. Z sudah meninggal duluan sebelum A dan B wafat. Nah, saat A dan B ini meninggal, siapakah ahli warisnya? Siapakah ahli warisnya? Baik, Anda buat asumsi jika A dan B wafat, siapa ahli warisnya? Jika A dan B wafat, siapa ahli warisnya? Udah. Ada 2 kondisi di sini. Yang pertama, andai kita buat andai XL tidak ada, andai XL tidak ada, maka YP tidak dapat warisan. YP terhalang, P, Q, terhalang P dan Q. Karena Z sudah meninggal ya, terhalang P dan Q. Nah, yang kedua, ketika X ada, ketika X ini ada, X laki-laki ini ada, maka YP jadi asoba, orang yang nanti mendapatkan sisa. Ya. Sehingga Y jadi dapat warisan. Jadi dapat warisan melalui XL dapat warisan melalui keberadaan X. Ini saudaranya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau X ini nggak ada, berarti kan Y terhalang di sini. Terhalang oleh P dan Q. Dua-duanya perempuan ya. Dua-duanya perempuan. Tapi ketika X ini ada, maka dia mengangkat Y. Y jadi dapat. Nah, ini yang disebut dengan tadi ya. Para ulama menyebutnya sebagai mubarak, sehingga keberadaan X memberkahi Y, saudaranya. Keberadaan X ya, memberkahi Y. Ya. Wallahu alam. Insya Allah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjutkan.
Oh, sudah. Contoh kasusnya juga sudah selesai. Jadi di sini ada orang yang berpeluang tertutupi, tapi karena ada lelaki, sehingga dia jadi asobah. Ya, setelah dapat asobah, dapat sisa, maka nanti yang perempuan dan laki-laki 2:1. Wallahu alam. Baik, ini materinya sudah selesai untuk penghalangnya. Ada yang mau disampaikan tidak? Kalau tidak ada, nanti saya sambung ke materi berikutnya. Mungkin fokus di penghalang warisan dulu. Silahkan. Ada yang bingung di poin ini? Kalau nggak ada, saya coba sambung ke materi berikutnya. Mungkin kalau bisa diterangkan lebih lanjut lagi yang tadi disampaikan saat mayit mati agamanya sama kemudian murtad itu maksudnya gimana? Apakah begitu masih hidup sama kemudian begitu mayit meninggal menjadi murtad atau gimana? Baik. Contoh kasus orang murtad. Oh ya, serius. Nah, jadi si A punya 3 anak, semua lelaki. Udah. Saat si A wafat, semua anaknya muslim. Baik. Setahun setelahnya, anak pertama yaitu si B murtad. Nah, begini. Lalu warisan baru dibagi 5 tahun setelah wafatnya si A. Nah, begini pertanyaannya. Saat bagi waris, apakah si B berhak dapat? Saat bagi waris, apakah si B berhak dapat? Nah, jawabannya silakan, boleh dijawab. Boleh, berhak atau tidak? Berhak atau tidak berhak? Baik, silakan. Berhak atau tidak berhak? Ada yang jawab di kolom Zoom, kolom chat. Akan Ustaz Fadali untuk yang menjawab. Berhak. Ya. Ada yang jawab tidak berhak. Baik. Jawaban yang benar berhak. Loh, kenapa berhak? Kan si B murtad. Karena saat A mati, B itu seagama dengan A. Nah, makanya tadi kita sebutkan setahun setelah wafat, anak pertamanya si B murtad. Jadi dia murtad setahun setelah bapaknya mati. Maka dalam hal ini si B tetap dapat. Ini terlepas dari status hukuman bagi orang yang murtad ya. Kalau di negara kita kan orang murtad ya dibiarin aja. Tapi di
fikihnya kaum muslimin, orang yang murtad dia mendapatkan hukum bunuh. Wallahu alam. Jadi di sini jawab berhak karena si B murtad, ya, kapan? Setelah setahun wafatnya si A. Berarti saat A meninggal, B masih seagama dengan A. Sehingga saat A wafat, B seagama dengannya. Baik. Alhamdulillah. Begini, ada yang mau disampaikan? Sepertinya ada yang mau bertanya, bisa Silakan. kita persilakan. Ya, silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah merahmati Ustaz dan kelompok Garuba. Ingin bertanya, Ustaz, Amin. masalah penghalang. Apakah penghalang itu penghalang mutlak? Katakan tadi ada pembunuh beda agama sama jadi budak gitu, Ustaz, ya, untuk penghalang waris. Apakah itu penghalang waris mutlak? Katakanlah begini, Ustaz. Ada seorang anak tunggal, anak laki-laki, memang dia beda agama, tapi si ayahnya itu ingin memberikan harta waris itu, Ustaz. Apakah bolehkah gitu atau ada cara lain gitu? Setelah kita kasih waris dulu, kita kasih wasiat dulu atau gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Insyaallah dipahami. Nah. Baik, jadi posisi penghalang tadi adalah penghalang warisan. Statusnya terhalang di situ adalah terhalang warisan. Terhalang dari mendapatkan warisan. Tapi tidak terhalang untuk perpindahan hak milik yang lain, untuk perpindahan kepemilikan yang lain. Nah, perpindahan kepemilikan yang lain itu contohnya apa, Pak? Misalnya hibah atau wasiat. Nah, dan seterusnya. Hibah atau wasiat dan seterusnya ini diperbolehkan bagi selain ahli waris, sehingga nanti bisa jadi solusi jika ada yang terhalang. Maka apakah itu penghalang warisan mutlak? Jawabannya kalau penghalang warisan mutlak, dia nggak dapat. Tapi apakah itu penghalang untuk memiliki harta si mayit dari jalur yang lain? Bukan, itu hanya warisan saja. Ya, dan warisan ini yang diatur secara legal dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya, solusi jika ada yang terhalang bagaimana? Solusinya adalah buat surat hibah. Nah, yang kedua, bisa juga ini sebagai solusi adalah buat surat wasiat. Nah, dengan demikian yang bersangkutan tetap bisa mendapatkan harta dari non-muslim tadi dengan cara yang lain selain warisan. Bisa dengan hibah atau dengan wasiat. Loh Pak, wasiat kan tidak boleh untuk ahli waris. Betul. Dan orang ini bukan ahli waris, makanya dia tadi tidak dapat apa-apa. Maka dia boleh
dapat wasiat. Wallahu alam. Insyaallah cukup jelas. Siapa yang melaksanakan Ustaz bisa tanya. Coba ini ya, ini tugas. Tolong nanti diberi jawaban siapa yang dapat warisan. A dan B punya 2 anak, laki perempuan. Baik, anak perempuan punya anak laki-laki. Ini laki perempuan, ini punya anak Z, ini laki-laki. Anak laki-laki punya anak Q perempuan. Ini istrinya L sama P siapa Pak? Nggak penting, pokoknya dia punya anak itu aja. Karena yang keturunan A dan B adalah L dan P. Baik, L meninggal 2019 awal pandemi. P meninggal 2020. Sudah? A meninggal 2025. Siapa ahli warisnya A? Siapa ahli waris si A? Baik. Silakan. Siapa ahli warisnya A? ZL, Kiki, ZL, Kiki, ZL, ZL, Ki, huruf besarnya aja enggak apa. L sama P kan laki-laki perempuan. B, 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 ya. Kenapa B? Istri, tidak mungkin tertutupi istri. Terus siapa lagi? B saja. B dan Ki, B dan Ki. Z enggak? B, Z, Baik. Saya langsung tegaskan saja di sini bahwa Z ini dzawil arham. Z adalah dzawil arham. Baik. Maksudnya dzawil arham gimana, Pak? Kerabat yang nggak dapat warisan, yang tidak dapat warisan. Itulah dzawil arham. Sudah? Berarti siapa ahli warisnya? B dan Ki. Nah, terus kalau ada sisa, Pak, sisanya nanti kena Ki semua. Nah, di sini kan terus ada masalah. Z kenapa nggak dapat? Wong dia sama-sama cucu. Karena dia nyambungnya ke A melalui seorang perempuan, yaitu P, ibunya. Maka status dia namanya dzawil arham. Orang ahli waris yang dia nyambung ke mayit melalui jalur ibu, melalui jalur wanita, itu disebut dengan dzawil arham. Wallahu alam. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau istri dapat berapa ini? Ya. Ahli waris si A, istri dapat berapa? Karena A punya keturunan, maka istri dapat 1/8. Udah? Sisa 7/8 jadi milik siapa? Ya, di situ QP sendiri. Ya. Karena dia sendiri, maka dia dapat setengah sebagai jatah dia. Kan masih ada sisa banyak itu, Pak. Nah, sisa banyaknya dikembalikan ke dia sebagai rot. Sebagai rot dalam hal ini. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami ya. Nah, terus ZL boleh minta
ZL boleh minta wasiat dari si A. ZL boleh minta wasiat dari si A agar nanti Z tetap dapat jatah walaupun lebih sedikit. Ya, hanya saja di sini kelemahannya adalah wasiat ya, itu maksimal 1/3, nggak boleh lebih dari itu. Wallahu alam. Begitu, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada, coba saya tambahkan materi. Apa Ustaz? Sepertinya ada yang bertanya di kolom. Oh, silakan. Baik, coba saya share screen-nya, saya matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, apabila orang tua menghibahkan semua hartanya ke salah satu anak yang kurang mampu, apakah ahli waris yang lain sudah terhalangi dan tidak mendapatkan warisan sama sekali? Kurang Barakallahu fikum. Coba kita baca hadis berikut ini. Nah, jadi dalam hadis ini diceritakan bahwa ada sahabat yang bernama Bashir. Dia punya anak namanya Nu'man. Nah, suatu ketika Bashir ini ngasih sesuatu kepada Nu'man. Ibunya bintu Rawaha gak setuju. Lalu minta kepada bapaknya, aku tidak setuju sampai kau meminta Nabi SAW untuk jadi saksi. Maka berangkatlah Bashir bersama Nu'man menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mendapatkan informasi dari Bashir. Ya Rasulullah, saya memberikan hibah kepada Nu'man sekian. Lalu Nabi SAW tanya, apakah saudara-saudara kamu punya anak selain Nu'man? Iya. Apakah anak-anakmu yang lain juga diberi yang sama? Jawab dia, tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalimat ini. Beliau bersabda, Sawu baina auladikum. Samakan pemberian al-atiyah, pemberian dari kalian, baina auladikum, di antara anak kalian. Fil atiyah, dalam pemberian. Jadi kalau ngasih anak ya harus rata. Baik, dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga berfirman tentang wajibnya menyamakan. Nah, di sini, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian. Nah, bentuk adil itu berarti kalau satu diberi hibah, yang lain harus diberi. Nggak boleh yang satu diberi hibah, yang lain nggak diberi. Ya. Itu adil. Maka hibah harus 1/1. Hingga hibah di situ 1/1. Ya. Artinya laki dan perempuan sama. Nah, laki dan perempuan sama. Artinya tidak menganut hukum 2/1, kan 2/1 itu warisan, bukan hibah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian mungkin bertanya ya, kalau sudah terlanjur bagaimana Pak? Kayak contoh di sini tadi, dia hibahkan semua rumahnya kepada salah satu anak yang kurang mampu. Nah, seperti ini kalau semua saudaranya ridho, selesai masalah. Udah kami ridho nggak apa-apa, saudara saya bisa dapat lebih banyak. Kalau ridho nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ridho, dia punya hak untuk nuntut dan dibayar. Wallahu a'lam.
Topik semoga bisa apa yang disampaikan. Kemudian ada satu lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika ada adik perempuan yang masih tetap menuntut warisan dengan jumlah yang sama besarnya? Ustaz, kita telah memberikan penjelasan bahwa dalam agama anak perempuan setelahnya. Jadi mungkin tidak hanya masalah harta yang lebih penting, tapi masalah mau menerima aturan Allah. Kalau urusan harta, bagi Anda yang punya kelonggaran, mungkin tidak perlu berpikir panjang. Tapi yang lebih penting adalah ketundungan dia kepada aturan Allah. Allah punya aturan dalam hal ini. Ketika kamu tidak tunduk, wah itu bahaya. Kok bisa Pak bahaya? Karena Allah menyediakan ancaman. Coba Anda lihat ya, di awal dari surat An-Nisa. Baik. Di awal dari surat An-Nisa, tepatnya di ayat 11-12. Di ayat ini 12, 13 dan 12 menjelaskan tentang jatah warisan. Siapa saja yang berhak dapat. Dan berikut jatah-jatahnya. Di ayat 12 juga sama. Ya? Selesai Allah menjelaskan tentang masalah pembagian warisan. Lalu Allah mengatakan, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melawan aturannya, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Baik. Jadi setelah penjelasan tentang masalah pembagian A, pembagian B dalam masalah warisan, lalu di bagian akhir Allah kasih peringatan seperti itu. Ini aturan Allah. Siapa yang melanggar ini akan dapat neraka. Siapa yang turut sama ini, nurut, akan dapat surga. Wallahu a'lam. Sehingga dalam masalah warisan, pada prinsipnya kita harus mengikuti aturan Allah. Lalu bagaimana kalau ada yang tidak terima? Nah, yang tidak terima ini berat. Saya pokoknya pengen rata, walaupun saya anak perempuan. Nah, tidak terima itu berat. Lain halnya kalau misalnya sebatas mengharapkan dunia, tapi dia tidak ada kesan untuk melawan aturan Allah. Andai kan dia tahu aturan Allah, mungkin dia akan rujuk kepada aturan Allah. Kalau seperti ini, insya Allah semoga tidak berdosa. Ya, lain halnya dengan tadi. Pokoknya saya nggak mau terima, saya pokoknya minta rata. Udah diberitahu di Al-Quran harus 2:1. Dah, pokoknya enggak, saya harus rata. 1:1. Nah, kalau itu dia berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Semoga bisa barakallahu semoga bisa menjawab pertanyaan tadi disampaikan. Sudah ada yang berhasil juga Ustaz. Mungkin kita persilakan untuk Tuna Putri pertanyaan yang disampaikan Ustaz. Jazakallah khair. Pak Dodi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustaz. Bayakallah, hayakallah bayak. Ustaz, ini kalau seandainya objek warisnya yang bermasalah Ustaz. Jadi ketika ada seorang teman Ustaz, ketika suaminya meninggal dan objek warisnya itu banyak Ustaz, tetapi itu berasal dari hadayal umal kebanyakan Ustaz. Dan misalnya satu rumah udah bercampur Ustaz, ada yang pakai duit dia sendiri, kebanyakan dari hadayal umal Ustaz. Dan si Fulana ini juga tahu Ustaz sebelum suaminya meninggal dunia, suaminya sering menerima hadayal umal gitu Ustaz. Jadi bagaimana terkait dengan waris ini Ustaz, dan apakah anak dosa Ustaz karena anak sempat memasarkan rumah yang ingin dia jual itu Ustaz, objek warisnya itu, padahal sebelumnya anak sudah sedikit mencuriga Ustaz, kenapa bisa punya rumah sangat mewah di daerah Jakarta sementara suaminya PNS eselon 2 gitu Ustaz. Dan ketika istrinya cerita bahwa itu hadayal umal, baru anak tarik kembali Ustaz. Mohon nasihat Ustaz atas kes ini Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib.
Pertama yang perlu kita pahami bahwa hadayal ummal disebut oleh Nabi SAW dengan harta khianat. Beliau bersabda, hadayal ummal ghululun. Sogok, tips, gratifikasi bagi para pegawai adalah harta ghulul, harta khianat. Karena statusnya harta khianat, berarti masuk kategori harta haram. Nah, selanjutnya, ketika dia adalah harta haram, berarti bolehkah harta haram ini diwariskan? Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, innal mauta la yutayyibu al-khabitha. Sesungguhnya kematian itu tidak bisa mengubah status najis jadi suci. Dan yang dimaksud di situ adalah pembicaraan masalah harta yang ditinggalkan. Sehingga warisan yang haram ketika pemiliknya mati tidak berubah jadi halal. Ya. Fa innal maut la yutayyibu haraman, karena kematian tidak bisa membuat sesuatu yang haram jadi halal. Makanya dalam hal ini kita tidak diperkenankan ya, untuk tadi berinovasi dan seterusnya dalam masalah bagi waris, karena Allah sudah mengaturnya. Kemudian berkaitan dengan harta haram maka tidak bisa diwariskan. Terus gimana Pak? Keluarganya yang masih hidup, tolong selamatkan yang sudah meninggal ini, yang dulu mungkin sering mendapatkan hadayal ummal. Jangan sampai harta itu dibawa mati. Lalu gimana Pak? Kembalikan ke negara. Gimana caranya mengembalikan ke negara? Kalau nggak bisa, ya, maka bisa disalurkan kepada fakir miskin atau kegiatan sosial yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Ini kalau tidak ada yang bertanya kembali bisa lanjutkan kalau misalnya bisa. Baik. Saya coba sambung. Nah, di materi berikutnya setelah kita bahas tentang penghalang-penghalang tadi ya, ini kita dapat jatah tabel jatah warisan. Nah, ini banyak sekali dan kemarin sudah kita sebutkan ya, 15 ahli waris dari kalangan laki-laki dan 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, ini kalau disuruh menghafalkan mungkin berat, tapi kalau Anda pakai bagan kayak kemarin, insya Allah mudah-mudahan ringan. Wallahu alam. Nah, selanjutnya setelah daftar isi, di sini ada cara menghitung warisan. Bagaimana cara menghitung warisan? Anda bisa ikuti langkah berikut dengan tetap berpanduan pada tabel jatah warisan yang telah tersedia, yang tadi ya di atas. Jadi kalau ada orang yang meninggal, gimana sih caranya untuk bagi waris? Pertama adalah buat daftar semua kerabat mayit, baik yang dapat warisan maupun yang tidak dapat warisan. Ya. Istilah kerabat yang disebutkan mengacu kepada mayit. Misalnya ibu berarti ibu mayit, istri berarti istri mayit, saudara berarti saudara mayit. Ya. Karena banyak orang yang kadang salah dalam penamaan. Ya, bapak saya meninggal, terus ahli warisnya ibu, kemudian 2 anak misalnya. Udah, ahli warisnya ibu, kemudian 2 anak. Pertanyaannya, dia ngomong ibu ini, dia ngomong ibu, ya, itu ibu mayit atau ibu dia penanya? Oh, itu ibu saya. Oh, ibu penanya. Kalau ibu penanya ya berarti tidak tepat. Karena seharusnya penyebutannya bukan ibu penanya, tapi istri dari mayit. Wallahu alam. Selanjutnya, terkadang dalam perhitungan waris, seorang penanya menyebut paman. Ternyata yang dimaksud adalah paman penanya. Berarti paman yang dimaksud saudara mayit, bukan paman. Nah, setelah dikumpulkan tadi ya, kumpulkan semua anggota keluargamu, kumpulkan. Lalu coret kerabat mayit yang terhalang.
disebabkan karena adanya karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Jika Anda belum hafal daftar orang-orang yang mahjub, Anda bisa lihat dari tabel jatah warisan. Misalnya saudara mayit dihalangi oleh keberadaan anak atau cucu atau ayah. Cucu terhalangi karena keberadaan anak laki-laki. Nah, sudah, jadi dicoreti ya. Setelah dicoreti, kemudian nanti berikan jatah kepada masing-masing ashabul furud. Misalnya tentukan siapa yang dapat jatah 1/8, setengah, 1/3, dan seterusnya. Jika Anda belum hafal jatah masing-masing, Anda bisa mengacu kepada tabel jatah warisan yang tersedia. Selanjutnya, jika masih ada sisa, berikan kepada asobah. Dan nanti ketika asobah, pemberiannya 2/1. Jika tidak ada asobah, lalu ada sisa, maka dilakukan perhitungan rot. Ya. Atau jika ternyata jatah warisan kurang, maka dilakukan perhitungan aul. Insya Allah ada pembahasan tersendiri tentang rot dan aul. Ya. Ini kalau nggak pakai contoh mungkin agak sulit ya. Ini kita pakai contoh ini. Si A meninggal, ahli warisnya istri 1 orang, anak laki-laki, 2 anak perempuan, kemudian kedua orang tuanya dan 3 saudara perempuan. Berapa jatah warisan masing-masing? Nah, kita buat daftar dulu nih. Daftar keluarga yang ada di situ. Mulai dari istri, bapaknya, ibunya, 3 saudara perempuan, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, terus siapa yang harus dicoret? 3 saudara perempuan nggak dapat. Ada ayah. Satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dapat atau tidak? Dapat. Nah, kita coret yang mahjub dari tabel di atas dengan adanya anak laki-laki atau bapak. Lalu setelah itu tentukan jatah ashabul furud. Nah, ashabul furud berarti yang mendapatkan jatah tertentu. Istri dapat 1/8, ini mendapatkan 1/6 karena mayit punya anak. Ibu dapat 1/6, dan sisanya nanti dimiliki oleh anak. 2/1. Jika masih ada asobah, bagikan ke asobah. Jika sisa warisan, sisa jatah warisan telah dikurangi jatah ashabul furud, maka nilainya ini 13/24. Ini masih ngelanjut yang di atas ya. Total sisa 13/24 dibagi ke semua anak dengan perbandingan 2/1. Wallahu alam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi intinya cara ngitung waris tahapannya gimana? Kumpulkan dulu keluarganya, sudah. Ini daftar keluarga, daftar saja ya. Daftar saja. Coreti, coret-coret ini terhalang, tinggal ini. Nah, tinggal ini tuh sedikit sekali. Jarang kok sampai ya apa misalnya, kecuali jumlah anak ya. Paling kan anak, orang tua, bapak ibu, kemudian ada saudara, ada paman. Orangnya terbatas karena ahli waris memang orangnya terbatas. Wallahu alam. Jadi setelah dikumpulkan nanti coreti, ini mahjub. Nah, sisanya baru dikasih warisan. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Atau coba ini sambil saya tuliskan ya. Di sini aja. A dan B. Nah, ini tadi kan agak detail. Si A meninggal, ahli warisnya istri, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. A dan B. Lalu ahli warisnya
ada 3 anak. 1 anak laki-laki, nah, kemudian ini perempuan. Begini, mayit punya istri. Selanjutnya satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Kedua orang tuanya, 3 saudara perempuan. Berarti di sini masih ada orang tua. Afwan. Nah, di sini. Jadi A punya ibu bapak, kakek, nenek. Baik, ini meninggal. Kemudian tadi 3 saudara perempuan. 3 saudara perempuan. Dia punya 3 saudari. Nah, pertanyaannya, jika si A meninggal, maka siapa saja ahli warisnya? Nah, di sini kakek nenek berarti bapak ibu ya. Bapak ibu mayit. Nah, ahli warisnya dalam hal ini adalah B, kemudian bapak ibu. Nah, yang saudari ini nggak dapat karena terhalang dengan anak 1 anak laki-laki tadi. Maka warisannya ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6, B selaku istri ya, B selaku istri 1/8. Nah, tadi setelah kita coret, udah, kemudian kita berikan ini. Ini namanya ashabul furud. Ashabul furud, orang yang mendapatkan jatah warisan tertentu. Sudah? Nah, dari sini ternyata tadi kita hitung sisa 13/24. Sisa 13/24. Ya, baik. Nah, 13/24 nanti kasihkan siapa? 13/24 dikasihkan ke anak dengan perbandingan 2/1. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Tadi untuk pertanyaan yang terakhir, Ustaz, mungkin untuk menjawab pertanyaan yang tadi mencoba Putri mencoba untuk membantu menghasilkan rumah yang bermasalah, Ustaz. Apakah beliau berdosa, Ustaz? Karena itu bukan milik mayit, maka seharusnya kan dikembalikan ya ke negara. Cuman kita perlu tahu dulu rumah itu dibeli dengan harta seperti apa. Karena yang bersangkutan sendiri adalah eselon, yang kita tahu eselon di Jakarta gajinya lumayan. Ya. Kalau kemudian dari hasil itu dapat rumah tadi, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kemudian rumah itu sangat jelas ini hasil dari gratifikasi atau aneka sogok dan seterusnya, maka ya Anda tidak boleh turut dalam maksiat. Nah, terus boleh nggak saya memasarkan? Jika memasarkan tujuannya untuk mengembalikan, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau memasarkan tujuannya untuk komersil, nah ini beda lagi. Wallahu a'lam. Saya bisa mungkin seperti yang klarifikasi langsung untuk Putri. Mungkin bisa reset. Oh, sebentar.
Ya, Pak Dodi untuk pertanyaan langsung. Jazakallah khair Pak Dodi. Afwan Ustadz, kalau waktu itu Ana belum tahu kalau itu hadaya umroh Ustadz. Ana hanya sebatas curiga kecerobohan Ana langsung membantu memasarkan karena pengen membagi warisan itu Ustadz. Ketika Ana sudah memasarkan, baru istrinya rahimahullah itu bercerita kalau itu ya around 80% itu dari hadaya umroh Ustadz. Dan Fulana juga mengaku Ustadz, penghasilan suaminya lebih kurang itu ya kalau dengan tunjangan jabatan dan perjalanan dinas itu tidak lebih dari 50 juta Ustadz. Sedangkan rumah itu terakhir operasionalnya 15 miliar Ustadz. Masya Allah. Itu Ustadz. Ya, kalau ada kemungkinan besar itu adalah dari hadayal umal tadi, dijual untuk mengembalikan boleh, tapi kalau dijual untuk memiliki pribadi ya tidak boleh. Apalagi tadi sang istri merasa yakin 80% ini hadaya umal, yang 20% ini halal, maka boleh dijual untuk membebaskan yang halal. Sedangkan yang hadayal umal tadi setelah berhasil dijual, maka nanti dikasihkan kepada fakir miskin atau kembali ke negara. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, Ana sudah tahu itu hadaya umroh kebanyakan, jadi Ana sudah tidak lagi membantu memasarkan Ustaz. Ana tarik itu. Ya, mungkin nasihat dijual untuk apa tujuannya? Kalau dijual untuk pengembalian tidak apa-apa. Bukan Ustaz, lebih kepada beliau untuk ya menambah ininya Ustaz, tabungannya itu Ustaz, karena pengen pindah ke rumah yang lebih kecil aja katanya Ustaz, karena operasionalnya sangat besar gitu Ustaz. Baik, jadi, berarti nanti beliau boleh ngambil yang 20% tadi. Yang 80% bisa disalurkan untuk negara. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Fi amanillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mungkin karena larut, tapi ada satu pertanyaan yang masih tersisa. Apakah boleh disampaikan Ustaz? Tafadhal, silakan. Mungkin pertanyaan terakhir untuk kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bagaimana hukum seorang ayah yang setelah meninggal beliau meninggalkan sebuah tanah untuk luas dan berwasiat berupa pembagian tanah sebagai berikut: setengah tanah yang dimiliki akan diberikan sebagai wakaf untuk dibangun sebuah masjid, dan setengah lainnya dibagi rata untuk 3 anaknya, di mana dari ketiga anaknya tersebut 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Apakah boleh kita memberikan nasihat kepada anak-anaknya karena kita telah belajar sesuai syariat, ataukah kita membiarkan hal ini terjadi? Mungkin bisa diulang Pak, ada yang kelewat tadi, atau di kolom chat aja ya. Sambil saya lihat. Coba diulang dikit. Ya, jadi begini, bagaimana hukum seorang ayah yang setelah meninggal beliau meninggalkan sebuah tanah yang cukup luas dan berwasiat pembagian tanah tersebut sebagai berikut: setengahnya diwakafkan untuk sebuah bangunan masjid, dan setengah lainnya dibagi rata untuk ketiga anaknya, di mana dari ketiga anaknya itu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Apakah kita boleh memberikan nasihat pembagiannya sesuai syar'i, di mana kita telah mengetahui hukum pembagian waris? Ya, kalau seperti itu dan Anda tahu ini pelanggaran, ya Anda harus luruskan. Tidak boleh kayak gitu Pak. Pembagiannya harus sesuai syar'i. Terus Anda ajarkan caranya seperti ini. Nah, sehingga kita tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kecuali kalau misalnya Anda sudah mengingkari secara batin, saya itu nggak suka cara bagi kayak gini, dan Anda sudah tahu bahwasanya cara ini salah misalnya, maka dalam hal ini ketika Anda masuk dalam lingkaran tersebut dan Anda tidak bisa menasihati, ya sudah, bukan tanggung jawabnya. Yang penting sudah mengingkari secara batin, begitu. Okay. Ya, karena dibagi rata kayak gini kan tidak boleh ya. Harusnya 2/1. Baik. Masya Allah.
Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu tentang penghalang-penghalang waris yang telah disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Amin Al-Bait Taala, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian yang telah disampaikan oleh beliau dan bisa mengamalkan kepada kerabat-kerabat kita, teman-teman kita di kaum muslimin lainnya. Sebagai rangkuman, sedikit rangkuman kajian ilmu waris kali ini, malam ini, kaidah dalam syariat itu sebuah ibadah sah dan secara muamalah legal sebagai penuh syarat, rukun, wajib dan tidak ada penghalang. Warisan adalah perpindahan hak milik terhadap harta dari mayat ke ahli waris, dan perpindahan itu bisa secara legal syar'i memenuhi ketentuan syariat dan tidak ada penghalang warisan, dan tidak legal secara syar'i, yaitu contohnya mengambil yang bukan haknya. Penghalang warisan tadi telah sampaikan Ustadz, yaitu karena sifat. Di sini adalah penghalang secara total, hijab bil waswi, yaitu berupa perbudakan, pembunuhan dan beda agama. Dan untuk kasus terkait beda agama disampaikan oleh Ustadz bahwa saat si mayit meninggal maka ahli waris yang beda agama tidak akan mendapatkan. Sementara saat mayit meninggal agamanya sama kemudian murtad masih bisa dapat. Kemudian penghalang kedua yaitu karena seseorang berupa sebagian maupun total hijab bisyaksi. Di sini disampaikan tadi hijab hurman, yaitu penghalang total karena ada ahli waris yang lebih dekat. Tadi disampaikan secara detail berupa bunuah, ubuah, ukuah, dan umumah. Itu sifatnya bisa mengurangi atau menghalangi secara total. Demikian kajian yang bisa disampaikan sebagai rangkuman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa terus berbenah dan kita bisa terus belajar untuk Ustadz. Beberapa pengumuman tentang kajian Ghuraba Muskat tiap Ahad pekan pertama dan pekan ketiga sebelum zuhur waktu Indonesia Barat. Kita ada kajian khusus Ummahat bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Ada wa Adawa, dan Selasa pekan kedua dan keempat pada zuhur waktu Indonesia Barat. Kembali kajian khusus Ummahat bersama Ustadz Syafiq Rizal Hasan Basalama Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Hari Rabu pada duhur 2 pekan sekali bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda. Kembali kajian khusus Ummahat hadir dalam pembahasan kitab Umdatul Mar'ah. Dan hari Kamis seperti hari ini pada Isya pekan pertama dan pekan ketiga kita akan membahas tentang ilmu mawaris bersama Ustadz Aminur Baiz Hafizahullah Ta'ala. Dan Kamis pada Isya pekan genap, pekan kedua dan keempat, insya Allah kita akan kembali hadir dalam pembahasan sifat puasa Rasulullah SAW bersama Ustadz Musyafa Adarini Hafizahullah Ta'ala. Dan hari Jumat, pada sholat Jumat, kita hadir bersama Ustadz Firanda Anirja Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Hasyama'il Al-Muhammadiyah. Insya Allah 2 pekan ke depan kita akan bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya tentang ilmu mawaris bersama Ustadz Aminur Baiz Hafizahullah Ta'ala. Kemudian demikian kajian sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita Ghuraba Muskat dan ANB media sosial Aminur Baiz untuk mengikuti kajian-kajian yang diberikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nahtatimu bi'alil qafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Syukran, barakallahu fikum. Jazakumullah khair pada jamaah.